teman-teman untuk meng-empowering teman-teman bahwa ada possibility lain yang berbeda. Kalau hidup kita stuck, ternyata ada possibility lain lagi yang berbeda. Hari ini bersama dengan saya Margi yang akan sharing bagaimana kita menenun kebangsaan itu lewat lukisan. Jadi yang namanya membela negara, mencintai negara bisa dilakukan dengan banyak hal. Salah satunya yang dilakukan oleh teman saya melalui lukisan. Dan juga mungkin teman-teman di sana juga mencintai negara dengan caranya teman-teman sendiri. Mungkin teman-teman juga bisa akan sharing suatu hari nanti bersama dengan saya. Apa aja yang teman-teman sudah lakukan kita, buat keluarga kita, dan juga buat negara kita. Halo yang sudah bergabung, halo Haki yang sudah bergabung, Theodora Maharani, halo. Hai, yes. Sambil menunggu teman saya beberapa saat, ya saya mengundang semuanya teman-teman di luar sana yang akan mengikuti dan silakan join bersama dengan kita. Halo Agnes, apa kabarnya? Kemarin kita sedang merayakan 17 Agustus, di mana kemerdekaan kalau buat saya pribadi adalah menjadi being me, menjadi diri saya. Menjadi diri saya yang apa? Yang light, yang apa ya, ketika kita light itu tidak ada pikiran negatif sama sekali, tidak ada emosi yang negatif gitu, dan benar-benar bisa sadar, hadir, dan present. Nah, buat saya, merdeka itu adalah ketika saya menjadi being me, being light, dan saya bisa berkontribusi untuk planet ini. Oke, halo yang sudah bergabung. Sambil menunggu Margaret. Margi ini dia sudah Oke, Margi ini online di Wet Dead Press. Saya sudah online. Oke, yes. Ya, sekarang Margi sudah bergabung dengan kita. Oke, saya akan menambahkan lagi. Hai, saya Putri. Halo. Ya. Sorry. Halo, apa kabar? Baik, Sena. Iya. Iya. Luar biasa ya. Amin. Dan ya, Margi, kita ada beberapa teman yang sudah join bersama dengan kita. Margi, boleh diceritakan sedikit latar belakangnya tentang dirimu dan hubungannya dengan lukisan ya? Oke, saya cerita dikit. Dari kecil saya suka menggambar atau melukis. Sampai keluarga saya tuh bosen ngebuangin kertas gambar saya gitu loh. Nah, tapi saya apa sih yang kamu lukis? Kalau waktu kecil tuh putri gitu, pengen jadi putri kan, princess gitu loh. Itu jadi tema yang selalu muncul. Yeah. Nah, saya bersyukur punya orang tua yang mendukung. Jadi saya dulu sempat dimasukin ke kelas melukis waktu SD doang sih. Jadi itu cuma satu-satunya kelas formal yang saya ikutin. Nah, dulu waktu semasa SMP itu saya suka insomnia, nggak bisa tidur. Nah, kalau saya nggak bisa tidur itu saya ngelukis gitu. Jadi apapun benda yang ada di sekitar saya coba lukis gitu. Pernah ada misalnya satu malam itu ada kejadian yang berkesan di mana saya nggak bisa tidur, terus saya ambil pisang yang udah setengah busuk, saya taruh di atas ranjang dan saya lukis pisang itu gitu. Nah, terus ayah saya bangun karena dia kan sedang lagi mau ke kamar mandi, terus dia lihat saya. Nah, di situ ayah saya tuh bukannya marahin anaknya, mungkin kalau orang tua lain kan dimarahin, udah jam 3 pagi belum tidur, ngapain gitu ya. Tapi ayah saya tuh nggak marahin, ayah saya malah duduk di sebelah saya, dia nemenin saya melukis gitu. Nah, pengalaman ini sangat berkesan buat saya gitu. Jadi dulu juga pernah ikut lomba lukis kartu Natal dan menang gitu. Cuman kecil-kecilan lah. Jadi tapi kesukaan terhadap lukisan itu atau melukis itu nggak pernah hilang. Jadi cuman kayak meredam aja gitu waktu kerja. Akhirnya saya masuk ke waktu mau masuk kuliah, saya itu mau masuk ke Fakultas Seni Rupa dan Desain karena memang kan sukanya itu. Tapi orang tua saya tuh tidak mengizinkan, terutama mama saya. Nah, jadi yang terjadi adalah waktu itu saya sudah mendaftar di 2 universitas. Pertama Universitas Trisakti, jurusan Fakultas Seni Rupa dan Desain. Satu lagi Fakultas Arsitektur di Parahyangan. Karena memang Parahyangan tidak ada Fakultas Seni Rupa dan Desain. Nah, saat itu Trisakti
pengumumannya sudah keluar 2 bulan sebelum yang Parahyangan. Jadi waktu pengumuman keluar, saya diterima di Fakultas Seni Rupa dan Desain di Trisakti. Pada saat itu saya senang banget. Tapi tahu-tahu ternyata orang tua saya, terutama di sini, yaitu ibu saya, mama saya itu nggak setuju saya masuk Seni Rupa dan Desain. Jadi dia tuh pergi ke dekan atau ke kantor di Trisakti itu menghadap, dan dia pindahin saya ke jurusan arsitektur. Tapi semua itu dilakukan tanpa konsultasi ke saya gitu. Tahu-tahu dia balik dari Trisakti, dia bilang, oh mama udah pindahin kamu ke jurusan arsitektur. Saya kaget, loh kok tiba-tiba saya udah dipindahin gitu. Jadi waktu itu mindset orang tua, terutama zaman dulu, itu adalah pelukis itu nggak bisa hidup gitu ya. Karena kan ya memang zaman dulu kita tidak punya sosial media, kita tidak punya exposure gitu. Jadi memang ya udah bikin lukisan, jualan mungkin di pinggir jalan atau gimana hidupnya gitu. Jadi saya mengerti concern orang tua saya gitu. Nah dari situ tapi 2 bulan kemudian di Universitas Parahyangan pengumumannya saya diterima di arsitek Parahyangan, saya ambil di situ. Jadi saya ngambil jurusan arsitektur, lulus, lalu saya sempat ke beberapa negara, tinggal sambil kerja, sempat ke China, sempat ke Jepang, sempat ke Malaysia. Terakhir yang lama itu di Singapura. Nah, di Singapura itu saya selama 8 tahun setengah bekerja, awalnya di dunia desain interior, gitu, terus balik lagi ke dunia arsitek. Nah, di Singapura itu saya masih kadang-kadang melukis, tapi tidak saya seriusin. Nah, baru waktu kembali ke sini, kebetulan di gereja ada perkumpulan yang suka melukis. Nah, di situ saya mulai rajin lagi melukis, tapi masih belum berpikir untuk menjadi jalur sesuatu yang mau saya seriusin sebagai sumber penghasilan gitu. Jujurnya baru di masa pandemi ini justru saya menemukan ini kembali gitu. Jadi waktu di masa pandemi, saya sempat ikut skill care. Di skill care itu ada yang kursus untuk menemukan diri lewat lukisan gitu. Nah, jadi lukisannya tuh bukan untuk kita melukis lukis yang bagus yang bisa dinikmatin orang, enggak. Jadi tujuan dari kursus itu adalah gimana kita melukis sebagai ekspresi diri gitu. Jadi saya iseng dari kursus itu, saya gambar, terus bilang, kok saya enjoy sekali gitu ya. Terus tiba-tiba terbersit aja satu keinginan, udah saya mau challenge myself 1 hour per day. Jadi itu saya lakukan kurang lebih mungkin sekitar 40 hari berturut-turut. Saya tiap hari saya lukis. Nah, di pertengahan itu baru saya mulai ketemu benang merahnya bahwa saya mau kembali saya mau mencoba ini sebagai satu profesi yang kemungkinan menghasilkan gitu. Karena saya juga sudah research zaman sekarang itu pelukis beda banget sama zaman dulu yang nggak ada exposure. Zaman sekarang kalau kita punya sosial media dan kita tahu networknya, kita tahu gimana cara memasarkan tuh, artis itu masih bisa lebih hidup gitu loh, dibanding zaman dulu yang gitu. Pertanyaan saya, gambar itu kamu sebenarnya mau mengekspresikan apa sih dalam gambar atau lukisan kamu? Kalau gambar itu awal-awalnya pokoknya mungkin saya kasih lihat beberapa ya. Ya. Ini jadi mengekspresikan lebih kepada apanya? Oke. Ini gambar saya waktu saya ke Sumba. Di situ saya Sumba itu kan ada. Kasih lihat lagi dong. Iya. Oke. Wow. Ini lukisannya pakai apa nih, Say? Ini pakai cat air. Ya. Pakai cat air. Nah, jadi menggambarkan apa ya? Sebenarnya mungkin nggak ada tujuan tertentu untuk menggambarkan apa. Tapi kayak misalnya saya lagi di Sumba, saya lihat kuda Sumba, ya udah saya gambar. Tapi sewaktu menggambar itu, jadi melukis itu atau sama menulis itu ada kemiripan, di mana kita masuk ke dalam namanya flow state. Mungkin kalau pernah baca beberapa buku yang ngomong tentang flow state. Nah, flow state itu di mana kita benar-benar ngalir gitu loh. Kadang dalam pekerjaan pun itu juga bisa dicapai flow state. Nah, tapi yang saya menemukan kalau saya melukis itu saya menemukan flow state. Walaupun tidak melulu
harus ada yang mau saya gambarkan gitu. Tapi misalkan yang lukisan kuda ini memang saat itu saya sedang kayak dalam kebimbangan, dan teman saya yang ngelihat lukisan kuda ini dia bilang kok sedih sekali, maksudnya kudanya kayak sendu gitu loh. Iya. Jadi itu memang ada mau nggak mau sedikit tergambar, dan itu uniknya dari lukisan itu gitu ya, kayak gitu. Oke. Apakah kamu mencari kayak tadi kudanya itu, apakah kudanya memang mengekspresikan kesedihan dan kamu pick up kesedihan itu dan kamu gambar? Enggak juga sih. Jadi ini kuda sebenarnya ya kan nggak mungkin saya gambar live kuda yang sedang bergerak. Jujur itu sulit gitu ya untuk gambar live animal yang sedang bergerak. Jadi memang saya ambil satu foto sebagai patokan dan saya tiru gitu. Tapi di situ keluar ekspresinya gitu. Nah, tapi jadi memang jadi lewat proses itu bisa tergambar emosi kita melalui lukisan gitu loh. Jadi kadang nggak selalu, mungkin kalau saya boleh bergerak dikit dari gambar yang lain, di pertengahan waktu saya proses menggambar satu gambar tiap hari, di situ saya menemukan ada satu tema yang saya enjoy, yaitu tema Indonesia sendiri. Nah, ini kenapa mungkin tema ini cocok dengan 17 Agustus ya. Jadi awal-awalnya tuh saya gambarnya tuh kayak sama sekali nggak ada tema khusus gitu loh. Semua apa aja yang saya pikir hari itu saya mau gambar, saya gambar gitu. Nah, tapi mulai di pertengahan. Oke, ketika kamu gambar itu ambil foto dulu, terus kemudian kamu gambar gitu ya? Saya cari referensi, lalu saya kembangkan sendiri gitu loh. Nah, tapi mulai di pertengahan saya mulai ngambil satu tema Indonesia. Mungkin ini salah satu contoh. Ini adalah gambar tukang kerak telur di Jakarta yang udah jarang gitu ya kita lihat gitu. Nah, di sini saya mulai Jakarta Fair ya biasanya ya. Nah, kebetulan saya ada background menulis sedikit gitu. Jadi keunikan dan keuntungan dari sosial media sekarang adalah kalau misalnya kita masuk ke museum, kadang-kadang memang di beberapa judulnya dikasih tahu latar belakangnya seperti apa gitu ya, kenapa lukisan ini buat gitu. Tapi kalau di sosial media itu kan kita lebih bebas berekspresi dan kita lebih bebas menceritakan gitu ya. Nah, jadi saya mulai menemukan sebenarnya mulai dari sini saya tuh mulai menghubungkan dengan cerita pengalaman saya dengan tukang kerak telur gitu. Jadi saya cerita di deskripsinya, kapan sih terakhir kalian makan kerak telur? Aku bilang, kalau aku sebenarnya nggak gitu suka makan kerak telurnya, tapi ini makanan Betawi asli loh, kayak gini-gini. Jadi saya ceritakan pengalaman pribadi atau kaitan emosi saya terhadap lukisan saya. Nah, ternyata dari situ waktu saya mulai rajin ngepost, teman-teman dan orang-orang lain tuh menikmati karena mereka ikut komen gitu. Oh iya, gue terakhir kali makan tuh kayak gini gitu loh. Oh iya gini-gini. Jadi selalu ada kaitan emosi gitu, dan mereka bilang mereka enjoy tiap hari karena ada kaitan emosi itu gitu. Mungkin misalnya contoh yang lain. Iya. Bentar ya. Iya. Sambil kamu cari lukisan, ada yang berkomen mungkin lukisannya apa, mural gitu ya? Oh iya, mural. Ini bisa lukis sebagai mural. Saya pernah lukis mural untuk sekolah yang jujurnya ini sekolah non-profit di area kumuh di Tanjung Priok. Jadi saya bersama teman-teman, kita nggak dibayar sama sekali, bahkan kita keluar bahan. Kita bekerja sama dengan satu yayasan non-profit. Mereka, jadi kita tiap minggu kita mural di situ. Itu temanya. Jadi gini, anak-anak di lingkungan kumuh ini, mereka itu berkembang atau tumbuh tanpa panutan orang tua atau panutan guru yang baik gitu. Kadang-kala mimpi mereka itu jadi pendek gitu loh. Nah, lukisan mural yang saya buat di sekolah di area kumuh di Tangerang ini namanya Planet Impian. Nah, dan ada planet di mana planet yang isinya dokter, ada planet yang isinya bintang film, ada planet yang isinya guru. Jadi caranya sebelum kita bikin mural itu, kita tanyain anak-anaknya, kamu cita-citanya apa gitu? Kamu cita-citanya apa? Nah, dari sekitar 40 anak di sekolah kumuh itu, kita list semua profesi yang mereka mau. Nah, setelah kita list, kita bagi itu di dalam, saya lupa ada 7 planet atau berapa planet, tapi kita jadiin misalnya yang di medical gitu kayak dokter, suster,
semua yang di bagian medical itu kita jadiin satu planet gitu. Nah, semua yang di bidang entertainment, penyanyi, aktor, bintang film itu kita jadiin satu planet. Nah, kita lakukan itu selama 2-3 bulan lukisan mural untuk kegiatan non-profit di area di Tangerang gitu. Jadi itu pernah saya lakukan gitu. Dan kamu lukisnya di mana? Mural ini ya jadi dia ada satu ruangan diletakkan di mana? Jadi kalau ada orang mau lihat gitu. Yang mural itu sih saya cuma ada fotonya di handphone saya sih. Tapi kalau kalian mau main ke sekolah di Tangerang di area Kumuh, jadi itu harus nyebrangin pinggir kereta masuk ke area Kumuh. Di situ masih ada lukisannya sampai sekarang gitu. Jadi itu kalau yang buat yang mural. Jadi lukisannya di sekolahan gitu. Jadi itu sekolah, bukan sekolah resmi. Sekolah ini sekolah tambahan untuk anak-anak karena mereka pun tidak ada beberapa orang tua yang tidak mampu membayar mereka untuk sekolah. Dan kita pengen supaya mereka tidak berhenti sekolah. Jadi kebetulan yayasan non-profit ini sudah mengajar anak-anak di sekolah Kumuh ini untuk pengajaran-pengajaran. Dan kita cuma pengen bikin ruang kelasnya itu lebih hidup. Ruang kelasnya itu memberikan impian bagi mereka. Jadi mereka nggak mati seperti itu. Gitu. Keren-keren. Lanjut lagi tadi lukisannya yang kamu mau kasih. Dengan tema-tema Indonesia, contohnya ini namanya Toko Merah. Mungkin kalau tahu ini lokasinya di Kota Tua. Tapi ternyata Kota Tua ya. Ternyata di balik itu ada satu sejarah yang menarik gitu. Kebetulan saya arsitek ya, jadi beberapa dari lukisan saya itu gedung bersejarah di Jakarta gitu loh. Nah, satu lagi ini Apotik Chunghwa. Nah, Apotik Chunghwa ini sih sebenarnya sekarang udah nggak ada. Sekarang menjadi Pancoran Tea House. Nah, Pancoran Tea House ini... kalau yang tadi itu yang tentang Kota Merah itu gimana sejarahnya? Nah, makanya. Jadi ternyata 3 ini ada hubungannya. Jadi, Kota Merah itu... Kota Merah itu dinamakan... Toko Merah itu dinamakan merah. Toko Merah, ya. Toko Merah, karena saya lupa di tahun berapa, itu memang dari dulu daerah Kota Tua sampai Pancoran itu daerah pemukiman keturunan Tionghoa. Nah, saya lupa kalau nggak salah pada 1700 sekian itu ada yang namanya perang apa, di mana sebenarnya di situ kaum keturunan Tionghoa itu berperang melawan Belanda. Kaum keturunan Tionghoa bersama-sama dengan orang Jawa dan segala macam itu kita orang Indonesia kita itu bersama-sama melawan penjajahan Belanda saat itu. Nah, kebetulan di Kali Merah yang sekarang kali gede itu, di situ sebenarnya ribuan orang Tionghoa dibunuh. Ribuan. Dan mayatnya dibuang ke kali itu sampai kalinya merah. Waktu kalinya merah, bangunan ini makanya dinamakan Toko Merah. Karena toko ini tepat di depan kali itu. Jadi ada sejarah kelam di balik itu. Bahkan ada yang beberapa bilang toko ini berhantu karena ada orang Tionghoa yang dibunuh di situ. Tapi waktu saya mempelajari itu, saya tidak, I can't help to think sebagai warga negara keturunan Tionghoa pun, bukan hanya kita yang baru terakhir ini yang mencintai Indonesia. Dari dulu itu warga keturunan Tionghoa yang mencintai Indonesia udah ada banyak buktinya gitu loh. Cuman mungkin tidak terekspos atau kurang terekspos gitu. Jadi waktu saya mempelajari ini, jadi memang sebelum gambar pasti saya research, saya baca sejarahnya apa dan kenapa. Saya semakin menyadari gitu loh. Ada rencana Tuhan saya lahir di Indonesia gitu kan. Dan kenapa semua ini membuat saya semakin menyadari kita semua bangsa Indonesia, walaupun ada yang keturunan Jawa, Tionghoa dan segala macam gitu. Jadi di situlah gitu. Mungkin yang sisi menariknya ya dari sambil mempelajari sejarah. Oke, jadi tadi ada yang bangunan merah, terus ada yang apotik itu hubungannya apa tuh? Tadi kan kamu bilang ada 3 ya. Jadi, mungkin bisa dikasih lihat lagi ya. Jadi Apotik Chunghwa ini, itu Apotik Chunghwa ini adalah bangunan yang kalau kita lihat ini gede ya, bangunannya besar. Ya. Lalu setelah dipugar, dia makin menyempit dan menjadi menjadi Pancoran Tea House sekarang. Nah,
sebelum menjadi Pancoran di House ini ceritanya gini. Jadi di sepanjang itu, jadi memang zaman dulu Jakarta itu kayak semacam ada kayak benteng, di mana itu adalah pemukiman warga Tionghoa. Nah, jadi yang punya apotek Tionghoa dan sampai ini yang Pancoran di House, ada yang namanya Kapiten Kongji. Kapiten Kongji ini sama keturunan Tionghoa. Kapiten Kongji ini di depan apotek Tionghoa, dia akan menaruh 8 buah teko berisi teh. Dan sebenarnya disitulah teh Kongji dong. Nah, teh Kongji, dan kenapa tahu nggak? Patekuan itu dari kata 8 teko. Pa, 8, dan teko. Patekuan. Yang sekarang menjadi nama jalan di Jakarta. Jadi Patekuan itu kenapa? Tapi 8 teko itu nggak ada yang tahu apa. Jadi 8 teko ini, Kapiten Kongji ini, dia dan istrinya selalu melihat tukang beca, tukang panggul kuli. Jadi itu kan karena dulu dekat pelabuhan ya. Jadi kita bayanginnya dulu sampai dulu itu masih luas banget, itu masih pelabuhan daerah. Jadi masih banyak kuli panggul. Mereka tuh suka kehausan. Zaman dulu nggak ada aqua ya. Jadi tukang kuli itu ini semua kehausan, kata Kapiten Kongji. Mari kita taruh 8 buah teko gratis untuk siapapun yang mau lewat mau minum. Nah, disitulah sejarah Patekuan lahir, gitu. Dan kalau ke sini sekarang ke Pancoran Tea House, 8 teko itu masih ada. Tapi karena lagi corona, udah nggak diisi air ya, karena mungkin takut menyebaran atau gimana. Jadi sejarah ada di lukis nggak? 8 tekonya tuh kayak belum, gimana sih? Nanti mungkin saya bisa di Google ya. Ya, itu saya belum lukis 8 tekonya. Jadi menarik gitu. 8 tekonya ini ada sejarahnya. Jadi itu semakin membangkitkan saya. Zaman dulu aja, maksudnya kita tahu ada orang yang keturunan Tionghoa juga berbaik hati untuk membagikan minum secara gratis tanpa memandang suku, agama, latar belakang gitu loh. Kita bisa belajar dari sejarah Patekuan ini. Jadi sejarah yang menurut saya cukup indah gitu ya. Nah, jadi hubungannya adalah itu semua sebenarnya masih dalam satu komplek kalau zaman dulu. Toko Merah dan ini, di mana orang-orang Tionghoa ini, jadi perang yang gimana Tionghoa itu dibunuh itu sebenarnya sampai ke area Glodok sini. Dan di area Glodok ini dulu ada penjara khusus untuk orang-orang Tionghoa dan itulah gitu. Dan biasanya memang itu karena politik dari Belanda, mereka mencoba mengadu domba, kan kita semua tahu gitu loh ya, kayak gitu. Jadi ya itu sih. Jadi waktu saya mempelajari sejarah Patekuan, sejarah ini, wow, saya nggak tahu. Dan Pancoran Tea House ini, jadi kurang lebih di tahun 2000, saya lupa 2016 atau 2000 berapa, UNESCO itu mau jadi UNESCO ini punya dana untuk memugar bangunan-bangunan bersejarah. Nah, tapi kita harus masukin bangunan-bangunan mana yang layak untuk dipugar, gitu loh. Jadi ini nggak harus ada prosesnya. Nah, jadi Pancoran Tea House ini atau yang dulu namanya Apotek Tionghoa itu salah satu yang masuk ke dalam nominasi dari 16 bangunan yang untuk dipugar. Tapi memang bukan dia yang menang. Nah, walaupun dia bukan yang menang, terakhirnya tuh Pemprov DKI dan ada badan swasta melakukan pemugaran, dan pemugarannya ini lumayan challenging dan sulit karena bayangin kalau di pertigaan bangunan yang bentuknya begitu tiba-tiba jadi begini kan susah gitu ya, bukannya kayak kotak. Kalau kotak kan gampang, kalau ini kan pertigaan gitu. Jadi memang juga luasnya juga udah banyak termakan gitu. Jadi ini ada sejarahnya. Ini sebenarnya kalau misalnya kalian punya waktu, datang deh ke gedung ini gitu, menarik karena ini salah satu gedung bersejarah gitu. Kayak gitu. Bersejarahnya di mana kalau yang itu? Kalau yang tadi kan yang bangunan merah kan kita tahu tuh depannya tuh kali gitu ya, dan banyak orang yang terbunuh di sana sampai kalinya berwarna merah dan gedungnya dinamakan. Mungkin bersejarahnya dalam arti bangunan kalau itu yang sebenarnya salah satu yang dilestarikan, yang masih mempunyai gaya arsitektur kolonial dan istilahnya dilindungi atau jadi bangunan yang bersejarah dalam arti desain arsitekturalnya itu dijaga gitu loh.
masih seperti zaman dulu. Oke, ya. Mm-mm. Oke. Jadi kamu waktu lagi selama COVID ini justru menemukan sesuatu ya di sana ya selama 40 Jadi hari ini. saya tuh dulu maksudnya Jadi selain melukis dapat sejarahnya iya, juga betul, lagi ya. betul. Jadi puluhan tahun tinggal di Jakarta nggak pernah tahu sejarah Patekuan sampai melukis ini. Dan kita kan sering dengar nama Patekuan ya, sering banget gitu kan. Tapi kita nggak tahu apa gitu. Dan ini pun saya masih terus mendalami petak 9 itu kaitannya apa gitu loh. Dan apa, jadi menarik sih untuk mempelajari itu semua, gimana itu membentuk Jakarta sampai sekarang ini kayak gimana gitu. Oke. Dan kalau kita related lagi menenun kebangsaan lewat lukisan, ternyata yang namanya kebangsaan itu maksudnya ternyata itu juga bisa melalui lukisan ya, maksudnya nggak harus keras. Betul. Nah ini dan salah satu caranya adalah melalui lukisan. Ya, jadi ini yang saya mau cerita, flashback 2 tahun yang lalu waktu saya dalam perjalanan trip lagi di pesawat nih ngambil koran, ada kelas melukis kompas. Nah kebetulan saya iseng-iseng lah dulu sempat nulis-nulis buat majalah sekolah, tapi nggak pernah serius. Saya pikir udah ikut. Nah kelas menulis kompas ini ada proses penyaringan. Jadi nggak berarti kita bayar kita masuk, enggak. Jadi kirim dulu cerpennya. Kalau terpilih, baru bisa ikut kelasnya. Nah, itu kurang lebih terpilih sekitar 100-an orang. Saya lupa 105 atau 110. Jadi, ya kebetulan saya terpilih. Nah, di kelas menulis kompas inilah saya belajar sesuatu yang berharga. Saya dapat guru pengajar, seorang sastrawan yang lumayan senior di Indonesia, namanya Pak Ahmad Tohari. Nah, Pak Ahmad Tohari ini membuka pikiran saya, dan juga ada, saya diajar sama 3 guru lah ya, tapi istilahnya guru-guru di kelas menulis ini membuka pikiran saya. Mereka bilang, mungkin perjuangan itu tidak selalu dengan kekerasan, gitu, tapi bisa dengan kata-kata. Dia bilang, kenapa Rendra itu dipenjara? Gitu. Karena kadang-kadang kata-kata itu jauh lebih powerful dibanding kita kayak yang bertenaga atau gimana, yang kekerasan gitu. Terus, wow. Maksudnya kalimat itu ngena banget di saya gitu, bahwa tidak melulu dengan kekerasan gitu loh. Dan satu hal yang saya pelajar lagi-lagi dari kelas menulis kompas itu, dia bilang begini, menulislah bukan karena kamu mau mengimpress orang lain. Maksudnya waktu kita menulis itu, kita bukan mau nunjukin ke orang lain, gue bisa, ini karya gue. Mendapatkan sesuatu. Tapi ini kalimat Pak Ahmad Tohari agak vulgar, dia ngomong gini, waktu kamu menulis, kamu sudah orgasme sendiri. Kata dia gitu. Jadi, menulis itu demi menulisnya itu sendiri gitu. Nah, di situ saya belajar gitu. Jangan, waktu saya menulis, atau sekarang lebih cara melukis, itu bukan karena saya mau impress orang lain gitu, tapi karena saya sendiri enjoy menikmati perjalanan itu gitu. Ya, gitu. Iya, oke, saya setuju. Dan melalui tulisan, melalui lukisan, apa sih di sini pesan yang mau kamu berikan kepada orang yang melihat lukisan kamu atau melihat tulisan kamu? Nah, kita tahu sejak lebih kemana mungkin kita tahu beberapa tahun terakhir politik itu mempermainkan unsur sara. Ya, kita tahu dalam hal ini mungkin kalau saya boleh sebut adalah Pak Ahok, ya, mantan gubernur kita. Dan jurang itu menjadi semakin dalam gitu. Luka itu semakin terkoyak gitu. Nah, bahkan waktu itu saya sama teman-teman kelas menulis saya tuh, kita sama-sama pikir gimana sih caranya kita bisa jaga kebinekaan, kesatuan kesatuan negara kita ini lewat tulisan gitu loh, tanpa memandang itu. Nah, itu juga yang saya pikir gimana caranya adalah terakhir saya banyak mengambil tokoh-tokoh juga yang mungkin sudah mulai hilang atau kurang jarang kita temui di masa modern. Ini salah satu contohnya. Ini Mbok Jamu. Kapan terakhir kali kita lihat Mbok Jamu? Jarang sekali kan? Jarang banget gitu kan? Kalaupun kita lihat sekarang jamu di hotel-hotel. Tapi pernah nggak kita berpikir gimana mereka sekarang sih gitu?
Gimana maksudnya? Mungkin udah di hotel. Mungkin udah di hotel ya, semoga gitu, semoga Kak. Tapi ada, mau ya di hotel kan, mungkin di hire sama hotel, karena saya pernah melihat salah satu hotel yang penyanyinya juga ibu jamu itu sendiri. Gitu. Jadi ada ibu-ibu di situ yang duduk, gitu dikasih pelataran dan kita bisa ambil di situ. Nah, saya kebetulan kemarin ini sempat ke Malang juga dapat minuman tradisional, makanan tradisional. Tapi kadang-kadang saya berpikir, mereka ini profesi-profesi yang akan lambat laun menghilang gitu loh. Jadi waktu saya di sini, saya bilang, saya sukanya jamu ini beras kencur. Saya mencoba lewat cerita saya bilang, ini loh pengalaman saya sama Mbok Jamu gitu loh. Gini-gini, terus teman-teman mulai komentar, gue sukanya rasa ini, gue sukanya ini, nggak suka yang ini gitu. Jadi jadi lewat satu lukisan ada keterkaitan emosi, mulai mencintai bangsa Indonesia dan mulai membangun hubungan sosial antara kita dengan orang-orang yang boleh dibilang mungkin kelas ekonominya agak di bawah kita atau mungkin yang jarang kita perhatikan gitu kan. Nah, jadi itu pesan-pesannya seperti itu. Contoh lain adalah mungkin ini aja ya. Ini tukang gula. Itu semuanya kamu pakai pensil air ya? Air ya. Jadi ini tukang gulali. Pakai cat air ya? Gulali juga yang kleneng-kleneng itu udah jarang kan, gitu kan. Terus yang diputer gitu ya? Yang diputer gitu? Ya, yang ketahuan usianya nih. Halo, sorry. Ya. Terus ini ada tukang rujak bebek. Ya, ini mungkin itu jarang banget tuh. Masih ada, udah jarang. Di mall adanya. Ini tukang sol sepatu. Di sini saya cerita. Saya kangen sama tukang sol sepatu ini karena pertama lebih murah, sama kuatnya gitu kan, dan very convenient. Mereka lewat depan rumah kita gitu kan. Kadang-kadang kalian sama betulin payung kan, jadinya sangat nyaman gitu buat kita. Tapi kadang-kadang saya berpikir, kapan ya terakhir kali saya gunain jasa mereka? Lebih dari 5 tahun yang lalu loh. Saya udah jarang sekali ketemu tukang sol sepatu gitu loh. Sekarang paling pasti ke mall kan, yang tukang bikin kunci atau reparasi. Jadi lewat lukisan-lukisan saya tuh saya mau mengingatkan kita semua ini saling membutuhkan gitu. Nggak ada yang manusia yang bisa berdiri sendiri. Ini contohnya juga, ini tukang sapu jalanan. Mereka nggak bisa work from home gitu loh. Iya kan? Mereka tetap keluar di sana, kita menjaga kebanyakan. Bayangin nggak, kita semua work from home, tapi itu kalau tumpukan sampah kita nggak diangkat tiap hari, betapa kotornya rumah kita gitu kan. Terus kayak ini juga tukang roti yang mungkin udah jarang banget kita lihat roti kayak gini. Sekarang kan semua breadstock atau yang roti-roti modern lah. Tapi ya kenapa? Itu masih ada di daerah Menteng tuh, dekat Senen. Masih ada ya? Iya. Masih. Terus yang mau ke Jalan Pasir Kaliki. Ya, udah mulai jarang. Jadi kayak masih ada tapi udah mulai jarang. Jarang sekali memang. Terus kayak ini topeng monyet. Topeng monyet juga sekarang dibatasin hanya di Taman Mini. Kalau kita baca sejarahnya udah nggak diperbolehkan sama Pemprov DKI untuk dimanapun kecuali di Taman Mini gitu. Jadi ada pembatasan. Ya kayak gitu sih. Jadi lewat lukisan saya mencoba karena waktu misalnya penikmat lukisan itu, gue sebenarnya butuh nih, maksudnya gue enjoy dengan adanya Mbok Jamu atau tukang sapu saya terberkati dengan keberadaan mereka. Nah di situ kan jadi kebangsaan itu mulai terjalin pelan-pelan lewat halus sekali gitu loh, nggak nyata, nggak maksa-maksa, nggak berkoar-koar gitu, tapi mengingatkan mereka kita semua saling membutuhkan gitu. Lalu dengan melakukan seperti ini, rencananya ke depan, apakah kamu juga bikin kayak satu, kalau untuk yang mau belajar atau apa, ada nggak info-infonya? Ya, saya sih ke depannya pasti, ini mungkin ke depannya saya memang punya mimpi yang besar ya. Pertama,
Mungkin produk dulu, karena mungkin kalau produk lebih gampang. Jadi saya berencana bikin satu coffee table book yang isinya semua lukisan saya gitu. Saya belum tahu gimana. Saya ada pemikiran mungkin saya mau ke Museum Nasional ngajak kerjasama atau bagaimana caranya saya bisa membantu supaya lukisan-lukisan Indonesia juga dihargai. Nah, kalau kedepannya itu saya pengen punya ada satu komunitas di mana pelukis muda zaman sekarang, anak-anak muda dan pelukis senior itu bisa bergabung dalam satu komunitas dan kita bisa mempunyai simbiosis mutualisme gitu. Kenapa? Karena kalau beberapa bulan yang lalu ada satu artikel di Kompas yang menulis pelukis-pelukis senior di Yogyakarta sangat senang waktu PSBB diangkat. Karena waktu PSBB diangkat berarti mereka bisa menggelar kembali lukisan-lukisan mereka di pasar seni atau di tempat-tempat wisata. Tapi jadi bayangkan selama PSBB itu mereka nggak jualan sama sekali. Karena cara jualan mereka sangat tradisional. Cuma menjajakan lukisan fisik mereka. Mereka tidak begitu familiar dengan yang namanya social media marketing dan segala macam. Sedangkan yang anak muda ini kan sangat familiar dengan social media marketing dan segala macam, tapi mereka tidak punya pengalaman sebanyak yang senior gitu kan. Nah, jadi saya pikir kalau ada satu komunitas di mana kita saling membantu, mungkin yang muda membantu yang senior untuk lebih marketing. Mungkin kalau di luar ada yang namanya Etsy ya, tapi Etsy kan platform yang sangat komersial. Tapi maksud saya ini kayak komunitas lah, lebih kalah komunitas yang kita bisa saling mendukung supaya ya Indonesia juga bisa lebih terekspos gitu. Kalau kamu punya itu sendiri, Wet the Brush itu gimana? Oh iya, jadi Wet the Brush ini rencananya kalau saya nggak tahu berapa tahun ke depan kalau memang diizinkan ini bakal punya satu komunitas untuk itu supaya para pelukis atau para artis Indonesia itu lebih diperhatikan dan kita punya lebih ada wadah. Terus yang kedua juga itu saya pengennya nanti kedepannya bisa ada kayak wadah platform marketplace di mana kita bisa saling masarin sendiri gitu loh. Nah, tapi bukan hanya itu, saya juga punya impian sebagian keuntungan dari Wet That Brush itu untuk diberikan pada panti asuhan gitu atau ke mereka yang masih butuh dana untuk maju gitu, area-area yang mungkin agak tertinggal seperti itu. Jadi maksudnya kayak kita saling memberkati komunitasnya ini, tapi juga kita memberkati orang lain lewat hasil penjualan ini gitu loh. Kalau misalnya kayak Tokopedia kan ya udah untung kepada tokonya itu sendiri, tidak ada yang namanya, maksudnya belum ada visi atau mungkin visi sosialnya beda, CSR-nya beda gitu. Tapi kalau saya mungkin dari awal saya pengen ini menjadi salah satu yang sudah have in mind waktu ini mulai kayak gitu. Jadi Wet the Brush sendiri itu adalah bisa dijelasin nggak sih? Tadi kan tujuannya supaya kurang lebih ya para senior dengan yang baru bersatu di sana. Jadi ada komunitasnya gitu, komunitas untuk pelukis gitu ya, dan bisa saling berkontribusi di sini untuk mungkin memberikan informasi teknologi dan segala macam sehingga mereka bisa tetap berkembang. Maksudnya gitu ya. Iya, tujuannya juga pengennya ada coaching atau pelatihan gitu. Jadi jangan lagi tradisional. Ya bagus berkarya untuk kepuasan diri sendiri, tapi kita juga harus berpikir gimana ini dari segi bisnis gitu kan, harus tetap jalan gitu kan, harus tetap bisa menghasilkan gitu loh. Supaya ya dan ya saya pikir kita semua punya potensi untuk mengenalkan Indonesia ke dunia luar gitu. Ini juga termasuk salah satu perjalanan yang saya temukan waktu saya memulai Wet That Brush. Saya tuh ada research lagu-lagu tradisional sama alat-alat musik tradisional. Gara-gara mau gambar angklung, saya research, saya dengerin YouTube. Ada satu alat tradisional Kalimantan. Kalau kita semua yang orang modern ini cuma dengerin doang nih dari audible doang, kita nggak bakal nyangka itu musik tradisional dari Kalimantan. Keren banget. Jadi kalau nggak salah namanya Sabah. Wah, itu boleh nggak dapat linknya? Saya kasih. Kalau nggak salah namanya Sabah di YouTube.
keren banget, keren abis. Oh, Jadi oke. kalau coba ya videonya dimatiin, Ini kamu dengerin, suruh orang tebak ini alat musik apa, nggak ada yang bakal nyangka itu alat musik tradisional. Gitu. Oke, ini menarik ya, Margi. Ketika kamu mau melukis itu sebenarnya kamu ngambil sesuatu dan kamu Iya, research gitu loh. Itu yang menarik adalah kamu research mencari latar belakang ya dari satu iya, objek gitu yang ingin kamu iya. lukis. Oke. Dan apakah ketika kamu melukis itu kamu menuangkan perasaan kamu di dalam lukisan itu atau kamu merasakan apa yang ada di dalam lukisan itu sehingga tertuang dan tertangkap oleh kita? Mungkin lebih ke arah yang kedua. Contohnya misalkan kalau aku sedih, terus apakah kamu menangkap kesedihan aku dan kamu bisa melukiskannya lebih dalam lagi atau dari perasaan kamu terhadap objek itu yang kamu lukis? Lebih ke arah perasaan saya terhadap objek itu, gitu. Jadi kayak apa kaitan emosi saya Perasaan kamu terhadap objek itu, gitu. Oke. Kayak tadi yang Surabi terus Ibu Iya, Jamu semua. gitu deh. Itu dari keterlibatan dari emosi kamu terhadap Iya. lukisan Contohnya itu ya. kayak yang bangunan ini, bangunan apa ya? Bentar ya. Oh ini. Ini udah beda sekali ya bangunannya yang sekarang. Ini adalah bangunan dulu es krim Ragusa yang di pinggir kali di Jakarta Pusat. Masih ada sampai sekarang kan? Es krim Ragusa itu. Es krim Ragusa pun ada ceritanya gitu ya. Jadi waktu saya gambar ini, jujur saya mikirin dulu orang tua saya pasti pacaran di sana gitu loh. Karena dulu di situ tuh tempat nongkrong anak-anak muda gitu. Jadi mereka kan cara mereka nongkrong itu bukan ke mall ya zaman dulu ya. Jadi ke sini. Jadi waktu saya gambar ini saya mikir, papa sama mama dulu pacaran di sini gitu loh. Kayak gitu. Iya. Coba dilihat lagi dong kok ininya apa gambarnya tadi terlalu. Iya. Ini dulu besar sekali, tapi itu beda sekali ya. Iya. Makanya jadi banyak perubahan. Iya, beda sekali. Tapi ini aslinya seperti ini. Dan kalau dibaca sejarahnya, ini tempat nongkrong anak kaula muda zaman itu tuh di sini. Anak muda pada zaman itu. Oke, ya. Lalu ada nggak tentang kedepannya bagaimana kamu melihat bangsa Indonesia dan segala macam gitu. Misalkan kalau misalkan kita rukun, apa sih yang mungkin terjadi dengan bangsa Indonesia gitu. Ada nggak kamu menggambar ke sana? Kalau ini kan kamu lebih ke pas masa lalu ya. Dan apakah masa depan, apa yang kamu bisa lihat dari masa depan yang sehingga kamu bisa menggambarkan dan orang-orang Indonesia bisa melihat sesuatu ke depan. Kedepannya mungkin saya berpikir gini, banyak sebenarnya gini ya, menurut saya konsep uang itu kayak energi gitu. Itu dia cuma berputar aja gitu kan. Tapi siapa yang megang ini dan bagaimana yang megang uang ini mengelola uang atau memutuskan untuk spend something gitu kan, itu yang membuat itu yang mempengaruhi perekonomian satu negara atau kita ngomong rumah tangga misalkan gitu. Ngerti nggak? Jadi uangnya kan hanya berputar nih. Nah, sekarang ini kan mungkin ekonomi banyak dipegang oleh orang-orang yang istilahnya ekonominya jauh lebih tinggi gitu. Tapi cara mereka itu paling donasi gitu kan. Belum ada yang benar-benar sustainable atau jangka panjang gitu. Jadi menurut saya kenapa begitu? Karena belum atau kurang adanya kaitan emosi. Gitu. Itu menurut saya ya, dan saya berharap kita pelan-pelan bisa merubah ini. Kalau kita berpikir kita semua ini saudara misalkan ya, masa pandemi ini gitu. Pengusaha yang besar atau siapapun yang lebih berekonomi lebih bisa membantu yang berkekurangan ini, kesenjangan itu kan lebih bisa dijembatani gitu loh. Jadi tidak senjang sekali gitu, dan ekonomi juga bisa lebih cepat pulih gitu loh. Ya nggak, sebenarnya itu bukan sesuatu yang sulit kalau kita semua mau bekerja sama gitu. Cuman bagaimana kita mempengaruhi orang-orang yang memegang kuasa dan mengambil keputusan dalam menggunakan keuangan ini untuk punya kaitan emosi dengan yang ini, dengan yang berkekurangan gitu. Dan emosi itu harus lebih ke jangka panjang, bukan sekedar kasihan. Karena kalau kasihan kan, oh ya gue lihat pengemis kasihan, udah habis itu gue lupa gitu loh. Tidak ada keterkaitan. Tapi gimana kita punya keterkaitan lebih lagi gitu loh, pelan-pelan. Mungkin ya jangka panjangnya lebih ke arah itu sih. Itu kalau untuk yang internal
Dan hopefully juga saya bisa saya bisa lebih banyak mempengaruhi kita bangsa Indonesia sendiri untuk mencintai budaya Indonesia sendiri gitu, bangsa kita sendiri gitu. Jadi ya itu sih. Oke. Jadi salah satunya dengan mencintai budaya sehingga membangkitkan budaya Indonesia sehingga perekonomian bisa lebih kayak gitu. Lebih naik lagi. Iya. Oke. Oke, lukisannya menarik sekali. Jadi semuanya kamu lakukan pakai lebih kepada cat air ya, makanya namanya Wet the Brush. Ya, wet Salah the brush. satunya. Jadi Wet ada the cerita brush, juga. ya. Jadi nama itu saya sempat mikir banyak gitu ya. Terus saya berpikir sebenarnya kadangkala waktu kita mau maju, yang membedakan antara kita dan our future gitu kan, atau misalnya saya Marji yang sekarang dan Marji 2021 itu adalah tindakan, action. Kamu bisa punya mimpi yang besar, tapi kalau kamu nggak pernah mengambil tindakan, kamu nggak akan mencapai posisi yang kamu inginkan itu. Nah, kenapa wet that brush? Karena saya menemukan wet that brush itu menggambarkan kamu sudah membasahkan kuas itu, yaitu kamu udah terjun gitu, kamu mengambil keputusan dan kamu terjun. Jadi cerita kenapa kata di belakang wet that brush itu dalam arti gini, saya sudah terjun dan saya mengambil keputusan gitu. Soal berhasil apa enggak, ya kita kan belum tahu, kita sambil berdoa sambil berusaha gitu kan, jadi nggak usah dipikirin dulu, tapi ambil actionnya dulu tentu setelah pertimbangan yang matang kayak gitu. Oke. Jadi keputusan kamu dalam mengambil keputusan action gitu ya. Nah, action yang telah kamu lakukan apa saja? Action yang saya lakukan ya paling saya kan udah bikin website, bikin sosial media platform, YouTube, Facebook gitu. Dan ya kayak gini bikin IG live, ngomong ke teman-teman. Kedepannya sih pasti bikin produk yang salah satunya saya bilang saya rencana mungkin mau ngomong ke Museum Nasional gitu. Apakah ada possibility untuk bekerja sama atau gimana gitu. Oke. Ataukah ada mengajar melukis atau apa seperti itu? Mengajar mungkin nggak dalam, atau kerjasama dengan trainer-trainer yang ada. bisa sebenarnya saya sudah ditawarin juga untuk ngajarin, tapi mungkin yang saya berpikir saya bukan mau mengajarkan teknik melukisnya. Saya nggak, I don't mind untuk teaching the technical, tapi saya rasa banyak guru-guru di sana yang lebih hebat dari saya lah. Tapi sebenarnya yang maksud saya bergabung nggak di dalam Wet the Brush? Belum. Tapi maksud saya gini, yang lebih pengen saya ajarin tuh mentalitinya gitu loh. Mentality kalau kamu jadi seorang pelukis, kamu nggak usah takut gitu. Nanti nggak? Karena banyak artis itu kan punya cenderung perfeksionis ya. Dan waktu dia perfeksionis, waktu dia menciptakan satu karya, dia selalu mikirnya gimana orang bisa nikmatin gitu. Akhirnya apa? Akhirnya kamu sendiri nggak berkembang karena kamu memikirkannya gimana caranya supaya karyanya seperfeksionis mungkin gitu. Tapi menurut saya itu nggak salah untuk punya perfeksionis. Tapi jangan jadikan itu satu-satunya channel gitu loh. Makanya kenapa saya bilang kursus yang saya ambil waktu saya mulai di lockdown ini sangat bermanfaat. Kenapa? Karena di kursus itu saya belajar yang namanya mengekspresi diri lewat lukisan. Ada yang namanya art therapy kalau misalnya boleh dicari-cari. Jadi ada orang depresi itu bisa diterapi lewat art loh. Percaya atau tidak gitu loh. Jadi dia disuruh gambar, memilih warna dan segala macam, dia meluapkan itu sama seperti kita menulis gitu. Jadi ada yang lewat menulis, ada yang lewat melukis. Lewat situ emosinya tuh lebih tertata, lebih bisa diekspresi dan segala macam. Jadi menurut saya itu satu proses yang penting untuk seorang artis gitu. Proses untuk mengekspresikan diri itu sesuatu yang penting. Jangan sampai proses ini jadi terhambat karena perfeksionisme gitu. Tapi ya, jadi menurut saya harus ada keseimbangan. Ya, memang ada beberapa artwork kamu harus bisa dijual dan harus bisa dinikmati orang. Tapi ada juga, kalau kamu mau berekspresi, ya berekspresi saja gitu loh. Nggak usah dibatasin, oh ini gambar saya jelek, udahlah, gue stop gambar aja gitu. Jangan begitu. Jadi yang pengen saya coaching atau training itu lebih ke arah mindsetnya seperti itu gitu loh. Oke, ya. Oke, so
Margi, ada sesuatu lagi yang akan kamu sharingkan? Misalkan ada quote-quote atau kata-kata untuk kita-kita semua yang sudah mendengarkan, untuk teman-teman yang sudah mendengarkan ataupun yang akan datang yang akan mendengarkan audionya. Mungkin quote-nya sama sih yang saya dulu share bawah gini, ada quote-nya dalam bahasa Inggris aja ya. A ship is safe at the harbor, but that's not what a ship is built for. Jadi sebuah perahu itu kalau cuman di pelabuhan, dia itu aman karena dia tidak kena ombak dan dia tidak kena badai. Tapi bukan untuk itu suatu perahu itu dibangun. Karena perahu itu dibangun supaya kita bisa berlayar dan menemukan dunia baru. Jadi kalau kamu nggak pernah ambil action, kamu nggak pernah ambil tindakan, kamu nggak akan bisa sampai ke your dream gitu. Dan menurut saya, kenapa quote ini bagus? Karena saya selalu berpikir, saya nggak mau nanti di umur 70 atau 80 terus saya menyesal, terus saya bilang seandainya saya mencoba menjadi pelukis gitu, karena saya tahu dari dulu saya suka lukis gitu dan saya enjoy. Tapi kalau saya nggak mencoba ini, gagal atau berhasil, akan ada penyesalan itu. Jadi lebih baik saya ngambil ini, tindakan ini gitu. Jadi mungkin itu aja sih pesan saya. Oke, thank you so much. Thank you untuk teman-teman yang sudah bergabung. Margi, thank you so much. Gambarnya keren. Thank you, Coach Nena. Semoga sukses dan terus berkarya gitu. Thank you. Agar bisa membawa Indonesia lebih ke dunia internasional dan pelukis-pelukis yang lain juga. Amin. So, terima kasih ya Margia sudah sharing dengan kita, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah ngikutin. Sukses ya, salam semuanya. Bye-bye. Bye.